Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anhar Puspitasari. Saya dari kelas Farmasi 2C dengan nomor NIM 2004010103. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sediaan semi solid, yaitu tentang gel dan pasta. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester saya, yaitu mata kuliah Farmasetika 2 dengan dosen pengampun Ibu Apoteker Sri Rezeki Magister Sains. Baik, langsung saja kepada materinya. Yang pertama di sini ada pengertian sediaan semi solid. Sediaan semi solid adalah sediaan setengah padat yang dibuat untuk tujuan pengobatan topikal melalui kulit. Bentuk sediaan ini dapat bervariasi tergantung dari bahan pembawanya atau basis yang digunakan. Contoh sediaan semi solid itu ada salep, krim, gel, dan pasta. Kemudian yang pertama di sini saya akan menjelaskan materi tentang gel atau jelly. Prinsip dari sediaan gel ini yaitu gel merupakan sediaan koloid yang terdiri dari air, aseton, alkohol atau propilen glikol, mengandung makromolekul organik dan dikentalkan dengan turunan selulosa. Secara kasat mata, gel tampak transparan dan cepat mencair ketika berkontak dengan kulit dan bersifat oklusif. Sediaan gel juga mudah dihilangkan dengan air, sehingga tidak sesuai dengan kulit yang mudah berkeringat. Namun, sediaan gel juga ada yang mengandung minyak disebut organel atau oleogel. Sediaan organel atau oleogel tersebut lebih tahan terhadap air. Kemudian di sini ada definisi gel. Menurut Farmakopeia edisi 4, gel merupakan sistem semi padat, terdiri dari suspensi yang terbuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel sering disebut jelly. Kemudian fungsi gel itu yang pertama untuk kosmetik, gel digunakan pada sampo, parfum, pasta gigi, kulit, dan sediaan perawatan rambut. Yang kedua, gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau non-steril atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata yang disebut dengan gel steril. Yang ketiga ada gelling agent, biasa digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung koloid dan suspensi, bahan pengental pada sediaan cairan oral dan basis suppositoria. Kemudian di sini yang pertama ada penggolongan gel. Yang pertama ada berdasarkan sifat fase koloid. Yang pertama ada gel organik, yaitu massa gel yang terdiri dari jaringan partikel yang terpisah dalam sistem. Contohnya ada gel magma bentonit dan aluminium hidroksida. Yang kedua ada gel anorganik, terbuat dari makromolekul sintetik seperti karbomer atau dari gom logam, contohnya karbopol dan tragakan. Yang kedua ada berdasarkan sifat pelarut. Yang pertama ada hidrogel, yaitu sistem hidrofilik yang utamanya terdiri dari 85-95% air atau campuran aqueous, alkoholik, dan gelling agent. Yang kedua ada organogel, yaitu sediaan dengan basis yang mengandung parafin cair dengan polietilen atau minyak lemak membentuk gel dan sitika koloidal atau aluminium atau sabung seng. Yang ketiga ada serogel, yaitu gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut rendah. Yang ketiga ada berdasarkan fase terdispersi. Fase terdispersi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gel sistem dua fase, yaitu terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Kedua, ada gel sistem fase tunggal, terdiri dari makromolekul organik yang tersebar atau sama dalam cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro dengan cairan.
Kemudian yang selanjutnya ada basis atau dasar gel. Basis dalam sediaan semi padat merupakan salah satu komponen dan faktor yang sangat penting karena sangat menentukan baik atau buruknya sediaan tersebut. Basis sediaan semi padat yang baik harus memiliki sifat-sifat tidak mengiritasi, mudah dibersihkan, tidak meninggalkan bekas, stabil, dapat bercampur dengan banyak obat, secara terapi netral, memiliki daya sebar yang baik atau mudah dioleskan. Kemudian, berdasarkan komposisinya, dasar gel dapat dibedakan menjadi dasar gel hidrofobik dan dasar gel hidrofilik. Dasar gel hidrofobik terdiri dari partikel-partikel anorganik. Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, hanya ada sedikit sekali interaksi antara kedua fase tersebut. Dasar gel hidrofobik antara lain petroleum, mineral oil gel polietilen, plastibase, dan aluminium stearat. Kemudian ada dasar gel hidrofilik. Hidrofilik berarti suka air. Molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Umumnya mengandung komponen bahan pembengkak, air, penahan lembab, dan bahan pengawet. Dasar gel hidrofilik antara lain bentonit, pegum, silika, pektin, tragakan, dan metilselulosa. Komposisi gel terdiri dari 3, yaitu ada gelling agent, bahan dasar basis atau dasar gel, dan bahan tambahan. Gelling agent yaitu sejumlah polimer digunakan dalam pembentukan struktur berbentuk jaringan yang merupakan bagian penting dari sistem gel. Kemudian ada basis atau dasar gel, dan yang ketiga ada bahan tambahan terdiri dari bahan pengawet, yaitu contohnya ada tragakan, NA-alginat, pektin, dan natrium CNC. Kemudian, penambahan bahan higroskopis bertujuan untuk mencegah kehilangan air. Contohnya, gliserol, propilenglikol, dan sorbitol dengan konsentrasi 10-20%. Dan ada chelating agent bertujuan untuk mencegah basis dan zat yang sensitif terhadap logam berat. Contohnya, EDTA. Cara pembuatan gel, ada 2 metode, yaitu metode pelelehan dan metode triturasi. Untuk metode pelelehan, zat khasiat maupun pembawa dilelehkan bersama-sama. Setelah meleleh, diaduk sampai membentuk pasta yang homogen. Yang harus diperhatikan yaitu kestabilan zat khasiat. Yang kedua, ada metode triturasi, yaitu zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya, kemudian baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Ini untuk cara pembuatannya. Ada resepnya yang ini. Kemudian cara pembuatannya yang pertama disiapkan alat dan bahan, disetarakan timbangan, ditimbang semua bahan, kemudian dimasukkan aquades hangat untuk natrium CMC ke dalam mortir. Yang kelima dimasukkan CMC ke dalam mortir, gerus hingga mengembang dan homogen. Yang keenam dimasukkan natrium diklopena ke dalam mortir, gerus halus homogen. Yang ketujuh dimasukkan dipagin ke dalam mortir, gerus halus homogen. Kemudian dimasukkan sisa aquades sedikit demi sedikit lalu homogenkan, dimasukkan ke dalam tub, dan diberi etiket dan label. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan gel. Kelebihannya yaitu kemampuan penyebarannya baik pada kulit, efek dingin yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit, kemudahan pencuciannya dengan air yang baik, tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis, kemudahan pencuciannya dengan air yang baik, dan pelepasan obatnya baik. Kemudian kekurangannya untuk yang hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkat seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga lebih mahal. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang materi pasta.
Prinsip dari sediaan pasta yaitu pasta merupakan emulsi semi-solid yang terdiri dari sediaan salep dengan obat solid. Sediaan pasta biasanya digunakan untuk menciptakan protective barrier. Pasta memiliki sifat oklusif sehingga dapat melindungi kulit dari iritan eksternal. Pasta juga dapat melekat dalam jangka waktu lama pada kulit, sehingga efek proteksi menjadi lebih panjang. Kekurangan sediaan ini adalah sulit dibersihkan dari kulit, rambut, maupun baju. Pasta yaitu suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk, atau suatu salep tebal karena pasta merupakan penutup atau pelindung bagian kulit. Menurut FI4, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk pemakaian topikal. Fungsi pasta digunakan untuk pemakaian luar, yaitu sebagai antiseptik atau pelindung kulit. Penggolongan pasta yaitu menurut IMO ada pasta berlemak, pasta kering, pasta pendingin, pasta dentifricae, dan menurut FI4 ada kelompok pasta yang dibuat dari gel fase tunggal mengandung air dan kelompok pasta berlemak. Yang selanjutnya ada basis pasta. Yang pertama ada basis hidrokarbon, tidak diabsorpsi oleh kulit, inert, tidak bercampur dengan air, daya absorpsi air rendah, menghambat kehilangan air pada kulit dengan membentuk lapisan tahan air, dan meningkatkan absorpsi obat melalui kulit. Contohnya, vaselin, parafin, dan white ointment. Kemudian yang kedua ada basis absorpsi, bersifat hidrofil dan dapat menyerap sejumlah tertentu air dan larutan air. Yang ketiga ada larut air, misalnya PEG yang mampu melarutkan zat aktif yang tak larut dalam air dan dalam meningkatkan penyebaran obat. Kemudian ada komposisi pasta. Yang pertama ada zat aktif. Zat aktif yang sering digunakan dalam pembuatan pasta adalah ZNO, sulfur, dan zat aktif lain yang tentunya dapat dibuat dalam sediaan semi-solid. Yang kedua, ada basis. Basis terdiri dari 3, yaitu ada basis hidrokarbon, basis absorpsi, dan larut air. Yang terakhir, ada zat tambahan, yaitu pada sediaan pasta misalnya pengawet, antioksida, emolien, emulsifier, surfaktan, zat penstabil, peningkat, dan lain sebagainya. Metode pembuatan pasta ada pencampuran. Komponen dari pasta dicampurkan bersama-sama dengan segala cara sampai sediaan yang homogen tercapai, dan peleburan. Beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan meleburkannya secara bersamaan, kemudian didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai terbentuk pasta. Yang selanjutnya ada cara pembuatan pasta. Untuk resepnya ini. Untuk cara pembuatannya, yang pertama disiapkan alat dan bahan, disetarakan timbangan, dilakukan pengayakan untuk zinc oksid dengan ayakan nomor 100, ditimbang semua bahan, dimasukkan kalamin ke dalam mortir, garis halus, dimasukkan zinc oksid ke dalam mortir, garis halus homogen, dimasukkan starch ke dalam mortir, garis halus homogen, dileburkan vaselin putih, kemudian masukkan ke dalam mortir, garis halus homogen sampai terbentuk pasta, dan dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diberi etiket dan label. Untuk yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasta. Kelebihannya yaitu mengikat cairan sekret atau eksudat, tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka sehingga mengurangi rasa gatal lokal. Lebih melekat pada kulit sehingga kontaknya dengan jaringan lebih lama, konsentrasi lebih kental dari salep, daya absorpsi sediaan pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan sediaan salep. Untuk kekurangannya, karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus, pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Dapat membuat kulit kering dan merusak lapisan kulit epidermis, dapat menyebabkan iritasi kulit. Etiket dan kemasan. Etiket digunakan untuk memberi petunjuk cara pemakaian obat tersebut kepada pasien. Etiket ada 2 jenis, diantaranya etiket putih dan etiket biru. Etiket putih digunakan untuk sediaan oral dan etiket biru digunakan untuk sediaan luar. Gel dan pasta termasuk sediaan luar, jadi gel dan pasta menggunakan etiket berwarna biru. Jenis kemasan primer sediaan semi-solid ada pot, ada tube, dan saset. Pot umumnya digunakan untuk sediaan semi-solid yang dapat digunakan berulang dan jangka waktu yang cukup panjang. Tube
Isi dalam tub dapat dikeluarkan melalui lubang dengan menekan bagian pada kemasan, dan saset digunakan sebagai kemasan sediaan semi-solid dengan volume yang relatif kecil. Untuk yang selanjutnya ada perbedaan gel dan pasta. Gel merupakan sediaan koloid yang terdiri dari air, alkohol, atau propilen glikol, mengandung makromolekul organik dan dikentalkan dengan turunan selulosa. Sedangkan pasta merupakan emulsi semi-solid yang terdiri dari sediaan salep dengan obat solid. Gel lebih banyak mengandung zat cair, sedangkan pasta mengandung lebih dari 50% zat padat. Gel mudah dibersihkan, sedangkan pasta sulit dibersihkan. Gel tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis, sedangkan pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Salep yang lebih halus, umumnya cair dan mengandung sedikit atau tanpa lilin, digunakan terutama pada membran mukosa sebagai pelicin atau basis. Biasanya terdiri dari campuran sederhana minyak dan lemak dengan titik lebur yang rendah. Sedangkan salep mengandung lebih dari 50% zat serbuk, suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diberi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.